Tidak bisa obat kemudian di stop mendadak, kemudian boleh hamil, tidak. Harus ada jeda waktunya. Biasanya kalau orang autoimun itu kalau mau hamil, maka harus menyetop obat selama 6 bulan diganti dengan obat yang aman. Kita bisa bayangkan kalau dalam pembuluh darah ada jendalan, tentu menjadi penghambat, penghalang darah mengalir secara lancar ke dalam rahim terutama. Maka sama konsepnya, rahim pun juga tidak siap dibuahi karena menjadi iskemik, menjadi makanan-makanan bayi menjadi tidak bisa sampai ke arah plasenta, ke arah janin gitu. Sehingga dia akan mudah mengalami keguguran, berat badan jadi tidak naik ya, atau mengalami sulit untuk mengalami kehamilan nih gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami, Dr. Arif Nuruddin Official. Dan saat ini kembali kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa yang sudah sangat banyak sekali menumpuk ya. Dan kami mohon maaf karena mungkin tidak semuanya terjawab satu persatu karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sama, identik, setipe, yang mungkin dengan satu jawaban akan bisa menjawab beberapa pertanyaan sekaligus gitu. Baik, ini ada dua pertanyaan yang hampir sama tentang keguguran ya. Yang satu menanyakan apakah Sjogren syndrome bisa menyebabkan keguguran. Yang kedua adalah sudah 3 kali mengalami keguguran dengan cek ANAIF-nya 1:100. Apakah ini sebagai penyebabnya? Baik, perlu saya jelaskan bahwa memang autoimun ini terhadap kehamilan memang ada beberapa kendala-kendala ya. Yang pertama bahwa autoimun ini sering memang menyebabkan keguguran, tetapi keguguran bukan karena hanya autoimun. Mungkin ada sebab-sebab yang lain juga. Salah satu sebabnya adalah karena autoimun gitu. Yang pertama bahwa pada autoimun itu terjadi yang disebut dengan vaskulitis, yaitu radang karena autoimun yang menyerang pada pembuluh darah, sehingga terjadi pembuluh darah seperti berkarat gitu ya, sehingga aliran darah menjadi tidak lancar ke arah rahim dan ke arah seluruh organ gitu. Sehingga kalau tidak lancar ke arah rahim, maka rahim tentu tidak siap untuk ditempati janin gitu, sehingga akan mudah sekali mengalami keguguran atau mengalami janinnya mati dalam kandungan, atau janinnya berat badannya tidak naik-naik sehingga ketika keluar harus dimasukkan ke dalam piku misalnya dan lain sebagainya. Maka vaskulitis merupakan salah satu penyebab dari morbiditas maupun mortalitas pada kehamilan pada orang dengan autoimun gitu. Ya. Kemudian yang kedua, sering pada autoimun ini mengalami disebut dengan antifosfolipid syndrome, yaitu autoimun di mana mudah sekali terjadi trombus ataupun terjadi jendalan-jendalan dalam pembuluh darah gitu. Kita bisa bayangkan kalau dalam pembuluh darah ada jendalan, tentu menjadi penghambat, penghalang darah mengalir secara lancar ke dalam rahim terutama. Maka sama konsepnya, rahim pun juga tidak siap dibuahi karena menjadi iskemik, menjadi makanan-makanan bayi menjadi tidak bisa sampai ke arah plasenta, ke arah janin gitu. Sehingga dia akan mudah mengalami keguguran, berat badan jadi tidak naik ya, atau mengalami sulit untuk mengalami kehamilan nih gitu. Terjadi karena rahim tidak siap untuk ditempati bakal janin gitu. Maka tentu semua autoimun akan bisa mengalami hal seperti itu, termasuk Sjogren syndrome, SLE, RA, skleroderma ataupun yang lain. Maka ketika dicek ya, tentu ANAIF-nya akan positif nih. ANAIF positif itu artinya apa? Artinya memang ada autoimun ya. Kemudian kita akan teruskan dengan cek ANA profile untuk melihat autoimun tipe yang mana gitu. Maka tentu dua pertanyaan menjadi sudah terjawab ya. Nah, bagaimana kiatnya ketika kita autoimun dan pengen hamil? Maka silahkan diskusikan dengan dokter pendampingnya, dokter yang menangani, dan dengan dokter kandungan nih ya. Maka ada beberapa kiat. Yang pertama, autoimunnya tidak boleh dalam kondisi flare, harus dalam kondisi remisi, harus dalam kondisi baik, tidak sedang kambuh yang sangat hebat gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada nefritis lupus, yaitu kelainan lupus yang menyerang ke arah ginjal misalnya. Kemudian yang ketiga, harus mengurangi ataupun membatasi obat-obatan, terutama obat-obatan yang bersifat teratogenik, yang bersifat berbahaya kepada janin. Maka harus diatur obatnya sedemikian rupa. Maka pengaturan obat ini butuh sebuah keilmuan sendiri nih. Tidak bisa obat kemudian di stop mendadak, kemudian boleh hamil, tidak. Harus ada jeda waktunya. Biasanya kalau orang autoimun itu kalau mau hamil, maka harus menyetop obat selama 6 bulan diganti dengan obat yang aman. 3 bulan pertama untuk memastikan bahwa
tidak flare, 3 bulan berikutnya untuk memastikan bahwa memang dampak daripada sisa obat tadi sudah tidak menimbulkan masalah kepada janin gitu. Maka rata-rata 6 bulan baru boleh hamil, kemudian diganti dengan obat-obatan yang memang baik dan aman buat janin gitu ya. Kemudian tetap mengatur pola hidup, pola makan, dan obat-obatan minimal lebih diberikan. Ketika nanti hamil terjadi flare up atau ada masalah pada janin, silakan secepatnya konsultasikan. Dan nanti dokter tentu akan memberikan obat-obatan yang berbeda ketika hamil gitu ya. Maka itu insya Allah akan bisa membuat kehamilannya lancar, bisa melahirkan dengan baik, dan anaknya hidup dengan sehat.